قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan menyimak sekaligus membahas sebuah video dialog dari seorang ustadz yang bermanhaj salaf, yang dulu background ustadz ini adalah murni orang NU, orang NU Tulen. Bahkan beliau mengaku bahwasanya dulu ketika Gus Dur masih hidup, beliau ini menjadi penuntun Gus Dur. Ya, kita tahu seperti apa Gus Dur. Tapi alhamdulillah, beliau sekarang ini justru menjadi orang-orang yang terdepan di dalam mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Berusaha kuat untuk memberantas yang namanya syirik, bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Dan di dalam video ini kaum muslimin, beliau berdialog dengan orang-orang dari Nahdien. Dan isinya sangat menarik untuk kita simak kaum muslimin ya. Dan nanti di akhir video baru nanti akan kita bahas beberapa poin yang ada di dalam video tersebut ya. Kita langsung saja simak videonya. Sini itu Pak bersyukur, saya kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu loh. Jangan malah dibalik-balik, ini kaidah fobia di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Agak cari perbedaannya, kata orang Betawi tuh. Gitu. Makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta nafilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin sekarang. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Terus ini kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat, Imam Syafi'i Maturidiyah, lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Tanpa akil sirat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Ini logika muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Akil Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205 itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Ki Haji Akil Munawar untuk membedakan salaf sama khalaf. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir khalaf namanya dari si zaman. Tapi kalau istilahan, semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan itu semua salah walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu khalaf walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha umpamanya itu, dan masih banyak Ubaid bin Amr dan yang lainnya. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ingin Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siap Pak, jadi sekretaris ya. Siap. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyelentang-nyelentang itu jarang baca kitab. NU nggak bener itu, banyak yang nggak baca kitab. Coba kalau kita baca di Anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Pak Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanannya mubadir. Loh, sing salah sopo? Saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya Bapak Ki Najib, tolong kitab ini jaga. Dan tolong terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu di Jombang saya, nonton kemana-mana itu. Jadi soal masalah berbeda, bukan salafi NU, orang NU aja berbeda kok. Antum nggak percaya Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Loh, antum ingin cari perbedaan ini, tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama.
Soal salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya, maaf Pak, salafi itu beda-beda orangnya. Contoh salafi saya dengan Abu Bakar, jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim lagi tolongan. Itu datang ke masjid nyolong sandal. Makanya di mana-mana Pak lihat, itu amplifier di masjid itu kan di kerangkeng. Emang marbot? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama Islam, menang sopir Kristen. Coba, katanya si sopir Kristen, masjid lo kagak ada piano, sama kagak ada gitar. Katanya si sopir Islam, emang gedung film ada piano ada gitar? Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano ada gitar hilang, kotak masjid aja hilang, lo kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini, Yahudi Pak, Masya Allah, kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita kirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak didanai, tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana hanya dituduh teroris. Itu terus terang Pak, karena apa? Casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Itu loh. Jadi ini soal masalah tujuan. Nah, soal masalah rokok ini, saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena Anda dengar rokok itu diharamkan MUI Pak. Yang Anda dengar loh Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke komisi fatwa, karena ada teman saya di sana, ada dua kelompok yang mengatakan haram, ada dua kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnisnya, Padang pandai dagang, orang pintar dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi, darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu merokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren NU nggak merokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti merokok dan saya usahakan bisa berhenti, alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Soal masalah jihad. Masalah jihad enggak. Cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan terus dituduh Syiah loh. Syiah bedanya, kalau Syiah itu ada Imam Mahdi kan gitu. Kita siapa saja imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk apa? Memimpin jihad, silahkan dengan syarat. Karena gini Pak, ketika kita bicara masalah jihad itu kan nyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng, ayo mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja rame-rame. Atau nggak usah ke Singapura, ke Glodok aja, gonimanya gede-gede komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan perang Pak. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang bagi ghanimah rampasan perang itu? Lo masuk royoan, saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan tawanan. Nah, tawanan itu ditawan, dibebaskan, atau dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam, anil anfal. Itu. Jadi itu adapun madhab, saya seperti Pak Akil Sirot. Nggak ada, Pak Akil Munawar, maaf. Nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua, dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah, kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silahkan terjadi. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja, kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia saja Pak, orang awam ya, semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban, apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab itu, pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lo kan nggak boleh kan? Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Loh. Berarti di sini memang akan terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak berserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Jadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada. Karena pada dasarnya gitu Pak, kita ini kan ulama orang atba, pengikut. Dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah, ya oke. Demikian.
Saya kira yang bisa saya sampaikan itu, dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu dan berangkatnya semua watawasau bil haqqi. Nah, kaum muslimin, dari video dialog yang sudah kita simak tadi, itu ada beberapa poin yang bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran, ya. Yang pertama, di sana ada bantahan atas tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada dakwah dan orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan manhaj para salafus soleh yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Yaitu tuduhan bahwa dakwah salaf ini takfiri, mengkafirkan orang-orang yang di luar salafi. Ya. Dan ternyata tidak ada bantahan sama sekali dari orang-orang NU yang ada di forum tersebut. Kemudian di dalam video tersebut itu dengan jelas dan tegas Ustadz Zainal Abidin membantah pernyataan orang NU yang ada di forum tersebut, yaitu Pak Said Agil Munawar, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Padahal Imam Syafi'i itu lebih dahulu meninggal dunia sebelum ada Asy'ari dan Maturidi. Dan lagi-lagi tidak ada bantahan dari orang NU. Nah, kemudian ada penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin tentang isi kitab I'anatul Thalibin, tentang masalah tahlilan. Bahwa di dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan bahwa tahlilan itu tidak boleh. Dan lagi-lagi tidak ada bantahan dari orang NU. Dan kemudian masih banyak lagi lah ya, poin-poin yang bisa kita ambil dari jalannya dialog yang sudah kita simak tadi. Ya. Dan untuk kaum muslimin yang ingin melihat dialog secara full, ya, video fullnya, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Ya, linknya kita letakkan di kolom deskripsi. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang kami bahas yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.